Ya pemirsa, kasus ini makin panas karena Ustadz Adi Hidayat berencana untuk melaporkan hal ini ke polisi pastinya karena dianggap sudah mencemarkan nama baik. Nah, malam hari ini saya akan kupas tuntas sebenarnya apa alasan pihak-pihak yang mempertanyakan terkait donasi 30M tersebut, bahkan sempat ada dugaan penggelapan yang dilakukan. Dan pastinya juga saya juga akan menghadirkan apa klarifikasi dari pihak-pihak yang menggalang donasi. Nah, ini awal dari permasalahan pemirsa. Ketika tweet yang sudah keluar baik dari Eko Kuntadi bahkan juga dari Muhammad Guntur Romli, ini bahasanya saya bacakan lagi untuk Anda. Ada yang pamer ngumpulin dana untuk Palestina 30 miliar, tapi dia juga ngaku yang diserahin 14,3 miliar. Dia nilai berapa ya? Tanda senyum. Nah, seperti itulah Twitter yang kemudian cetuskan atau postingan media sosial atau Eko Kuntadi, alhamdulillah terkumpul 60M, diserahkan 14M. Lalu muncul lagi postingan dari Eko Kuntadi yang mengatakan bahwa seperti tanda kutip, sorry 30M tapi diberikan lingkaran atau circle pemirsa. Tentu saja inilah menjadi awal sehingga hal ini semakin panas ketika pada akhirnya Ustadz Adi Hidayat merespon Twitter yang diposting oleh dua pihak tersebut atau dua akun tersebut. Nah, malam hari ini saya akan bahas tuntas pemirsa, yang pasti saya akan mengundang pihak-pihak yang pastinya saling terkait dengan mereka yang berperkara di sini. Mulai dari pihak mempertanyakan terkait donasi, bahkan juga pihak yang mengumpulkan donasi. Tapi sebelumnya di studio TV One sudah hadir Pak Kudri Sitompul di sini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kudri. Selamat malam, ya, kita akan melihat dari sudut pandang hukum pidana. Sambil saya juga akan mempersiapkan teman narasumber saya yang juga nanti akan banyak menjawab mengenai hal ini, yakni sudah tersambung di sini ternyata. Mulai dari Mas Fat Pahdepi, merupakan penggalang donasi untuk Palestina. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fat. Suaranya belum terdengar. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fat. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah sudah terdengar. Baik, saya juga sapa ya, sudah ada juga penggiat media sosial Mas Hussein Shihab di sini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kali mungkin saya ke Mas Fat karena merupakan bagian dari penggalang donasi 30M. Ini mungkin pertanyaan dari masyarakat Mas Fat. Ada yang salah dengan tweet dari dua akun media sosial yang tadi saya hadirkan? Apakah memang dianggap ini sudah mencemarkan nama baik dari penggalang donasi? Bagaimana? Pertama perlu diluruskan bahwa kronologi Suaranya saya nggak laporan untuk kasus fitnah terhadap donasi ini sebetulnya tidak langsung terkait dengan tweet yang dimaksudkan. Jadi pertama sudah penggalangan dana, kemudian terkumpul di dalam lembaga terpercaya, tapi di tengah perjalanan itu mungkin video itu awalnya yang dari video dan thumbnail itu belum memenuhi unsur fitnah atau bahkan gambaran Hidayat hidup di atas dituduh menggelapkan dana miliar, kena azab. Itu awalnya dari situ, dan itu berhubungan sebetulnya dengan kasus lain yang memang secara bersamaan sedang mencoba menjadi. Baik, Mas Fat, Mas Fat, mohon maaf, saya masih kurang mendengar dengan jelas. Komunikasi dengan Mas Fat sedikit terganggu nih audionya. Nanti saya akan tanyakan lagi, tapi mungkin saya akan bertanya kepada Mas Hussein. Mas Hussein, mungkin kalau saya tadi nangkapnya begini Mas Fat, kok fitnah sih? Ini kenapa? Mas Hussein. Iya, halo. Iya, kenapa, bagaimana Anda bisa menjawab ketika kritikan-kritikan yang muncul terkait penggalangan donasi ini dianggap menjurus ke fitnah? Seperti apa? Ya sebetulnya ini kan menurut alibi pelapor ya, kalau menurut saya ya, kan sebetulnya kan tinggal dibuktikan aja bukti transfernya itu. Saya beberapa kali teman-teman kawan-kawan semuanya itu bikin donasi-donasi untuk bantuan. Contohnya seperti ini, kita beberapa kali dari kemarin ada kasus, contoh kasus ya, ada kawan kita yang meninggal kemudian bikin donasi, ada bukti transfer validasi dari bank. Nah,
Kalau memang dari pihak Ustadz Adi Hidayat itu merasa mentransfer ke MUI, kemudian mentransfer ke relawan di Palestina, terus kemudian mentransfer lagi 5M ke mana? Ke MUI untuk pendidikan anak mahasiswa Palestina untuk di sekolah di Indonesia, kan artinya tinggal ditunjukkan aja. Kalau cuma berita-berita simbolis untuk laporan kerja yang seperti yang ada di video saat ini yang lagi viral itu kan hanya simbolis aja. Tapi bukti kita kalau masalah hukum harus jelas, harus pasti. Ini validasi dari bank. Contohnya seperti itu. Nah, Ustadz Adi Hidayat kan tinggal membuktikan ini aja. Menurut saya sih gambarannya seperti itu. Karena hal-hal yang seperti ini sangat sensitif. Harus ada keterbukaan publik supaya masyarakat tidak timbul fitnah di tengah masyarakat. Itu maksud saya. Kenapa Mas Eko, terus kemudian Mas Guntur menanyakan itu sampai bikin status seperti itu, karena yakin nggak yakin, karena masalah transfer dana ini sangat rentan untuk diselewengkan. Salah satu contoh kasusnya lagi, Bakhtiar Nasir tersangka penyelewengan dana itu tahun 2017, itu tersangka, ada pidananya. Kemudian kenapa jadi khawatir diselewengkan? Karena kita punya aturan gitu. Ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Itu di situ jelas bahwa ada prosedur-prosedur yang harus, apakah Ustadz Adi Hidayat itu melakukan pengumpulan dana sudah ada izinnya? Nah, kita kan nggak tahu. Sementara ada sebelum-sebelumnya banyak yayasan mengumpulkan dana tapi nggak tahu. Seperti Ustadz Abdul Somad, kita nggak tahu dia katanya mau penggalangan dana buat kapal selam. Mana buktinya? Buat apa? Mana larinya? Itu yang jadi pertanyaan kita, gitu loh, kawan-kawan. Dari Mas Eko, dari Mas Guntur, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kemudian kita ramaikan? Supaya apa? Ini jadi atensi semua masyarakat, elemen masyarakat. Jangan sampai dengan adanya momentum, ya kan, untuk membantu itu dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Itu yang kita khawatirkan. Oke, Mas Fat, saya cek dulu Mas Fat. Suara kita sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, apakah bisa didengar suara saya? Bisa, Mas Fat, ditantang kasih bukti transferan, bisa tidak? Iya, tentu bisa, Mbak. Jadi tentu semua sudah sesuai dengan prosedur yang tadi diharapkan, semua bukti transfer sudah ada. Nah, itulah kenapa pilihan-pilihan penyaluran donasi yang sudah dilakukan itu melalui lembaga-lembaga yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara publik, dibuka secara publik. Semua kegiatannya juga disiarkan baik melalui video, diliput oleh wartawan dan seterusnya. Jadi artinya dengan adanya itikat itu kan sebetulnya itu menunjukkan bahwa kami ingin terbuka seterbuka-terbukanya. Nah, ini kan narasi hari ini baru muncul. Coba tunjukkan bukti transfernya. Sebetulnya ya kita tinggal tunjukkan saja gitu. Hari ini memang saya tidak bawa bukti transfernya, tapi bisa ditunjukkan kapan saja, bisa dicek langsung juga ke MUI. Rekeningnya juga bisa dicek dan seterusnya. Kemudian yang menggalang dana ini juga yayasan dan seterusnya. Tadi sore saya ada diskusi yang menarik sekali gitu ya dengan Gus Nabil gitu, bahwa memang ini kan reaksi dari antusiasme publik untuk menggalang dana dan bantuan solidaritas kemanusiaan. Memang belum ada regulasi dari pemerintah soal Palestina ini menyusul spontanitas publik yang menggalang dana ini. Nah, diusulkanlah kemudian pemerintah punya regulasi khusus tentang ini. Kalau regulasi itu ada, ya pasti kami juga ikut regulasi itu. Jadi artinya sejak awal gesturnya tidak ada upaya menyembunyikan, tidak ada upaya memanipulasi dan lain sebagainya. Bahkan dibuka selebar-lebarnya, bisa diaudit. Dan kalau narasinya hari ini tunjukkan dong bukti transfernya, ya tinggal kita tunjukkan gitu. Itu bukan sesuatu yang repot gitu, tapi tidak perlu di framing juga di media bahwa seolah-olah ini dikategorisasi ke dalam kelompok tertentu gitu. Kemudian yang sudah juga begini, yang lain begini dan begitu. Nah, sebetulnya framing itu dan kategorisasi itu yang harus kita perangi bersama, karena itu justru
memunculkan perpecahan di antara kita, kecurigaan-kecurigaan yang tidak produktif dan justru membuat polemik gitu ya di tengah-tengah masyarakat tentang peristiwa ini. Baik, Mas Hussein, ada kok buktinya. Dia agak memframing ini, bahkan memecah belah kesatuan umat Muslim ini. Bagaimana, Mas Hussein? Ini kan prinsipnya gini, Mbak. Kalau memang itu memang ada bukti transfernya, tinggal dibuktikan aja, tinggal diinfokan kepada masyarakat. Ini kan masalah dana ya. Saya kembali lagi rentan untuk diselewengkan. Kenapa? Karena urusan duit ini orang bisa gelap semua. Maksud saya, kenapa harus ditunjukkan bukti transfernya supaya masyarakat itu tidak muncul fitnah, nggak penasaran dan khawatir bahwa dana itu diselewengkan ke mana-mana. Kan sekarang kita beberapa waktu lalu juga pernah bahwa ada penggalangan dana masalah warga di Syria, ternyata disumbangkan ke teror. Itu yang kita khawatirkan. Oke, nanti Mas Fat, masalah begini ini perlu harus clear and clean masalah dana, karena semua, apalagi Ustadz Adi Hidayat itu mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya, kalau dia mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, berarti boleh dong kita mengkritisi, boleh dong kita mempertanyakan, seperti Mas Eko, seperti Mas Guntur. Nggak masalah menurut saya. Kenapa harus dipolitikan? Itu yang jadi pertanyakan. Kenapa sampai baper begitu, sampai dipolitikan segala macam. Oke, ditahan dulu. Nanti Mas Fat akan menanggapinya. Bahkan pertanyaan ini nanti akan saya tanya kepada Pak Kudri. Kenapa harus dipolisikan? Kan cuma nanya. Ataukah sudah ada bisa masuk pasal dianggap pencemaran nama baik? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.